Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami. Kami dari kelompok 1 angkatan 78 Latsar CPNS Kabupaten Donggala tahun 2021 dengan Widyai Suara Dr. Muhtar SPSHMM. Baik, pada kesempatan ini kita akan membedah buku dengan judul Bela Negara. Namun sebelum kita lanjut, saya akan perkenalkan diri dulu juga para materi yang ada. Nama saya Dahlia sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Pak Safrudin SPD sebagai pemateri pertama. Ada Pak Agizal Al-Ghifari SPD sebagai pemateri kedua dan Ibu Nurhayani sebagai pemateri ketiga. Baik, pertama saya akan memaparkan dulu tentang sejarah bela negara. Sejarah bela negara dimulai di kota Bukit Tinggi. Pada masa kependudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militer untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Pada masa pertahanan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), Pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Siria, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Ome, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri pertama, Pak Saprudin SPD untuk memaparkan materinya. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan ialah terkait bela negara sebagai kesadaran menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau AGHT. Saudara-saudara sekalian, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bisa berdiri tegak dan kita bisa hidup di negara ini saat ini karena negara berdasarkan dari kekuatan seluruh rakyat Indonesia yang membebaskan negara kita dari penjajahan. Selain kekuatan rakyat, juga kekuatan prajurit TNI, para petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri, dan seluruh elemen rakyat lainnya. Sejarah juga menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata. Dalam amanat tersebut dijelaskan beragam ancaman yang sedang dan akan menghadapi bangsa Indonesia, mulai dari tantangan dalam mengelola kemajemukan, gelombang perdagangan bebas, dan tekanan integrasi ekonomi regional, hingga penguasaan akses sumber daya maritim, energi, dan pangan, serta tantangan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2018 selaras dengan amanat tertulis Presiden RI pada peringatan Hari Bela Negara tersebut menunjukkan bahwa bela negara menyangkut segala sektor kehidupan dengan rencana aksi terkait sektor pertahanan, keamanan, hingga sosial budaya. Adapun tujuan dari penerbitan Impres itu ialah dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan upaya bela negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif. Penerbitan Impres nomor 7 ini dengan demikian merupakan penegasan pentingnya bela negara untuk menghadapi segenap ancaman
hingga tantangan mulai dari ranah pertahanan keamanan, mengelola kemajemukan, hingga tantangan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan dalam menegakkan amanat kedaulatan negara. Selain instruksi Presiden nomor 7 tahun 2018, juga merupakan penegasan kebijakan bahwa bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah dibahas, hal ini sangat selaras dengan amanat pasal 68 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia agar segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini tampak bahwa Impres nomor 7 tahun 2018 ini menggenapi pemaknaan upaya bela negara dalam kaitannya dengan kedaulatan bangsa dan negara, yaitu hak untuk menentukan nasib nusa bangsa dan negaranya sendiri. Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya dimaknai dalam bidang pertahanan keamanan saja, namun juga mencakup hubungan internasional, kependudukan, sumber daya, dan lingkungan ideologi, hukum, ekonomi, sosial, budaya, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai edukatif yang bisa kita dapatkan dari materi ini ialah yang pertama terkait kebersamaan serta saling peduli, semangat. Karena di dalam materi ini dijelaskan bahwa dalam membela negara, rakyat Indonesia tidak berjuang sendiri. Ada berbagai elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya, mulai dengan pedagang kecil, nelayan, serta seluruh masyarakat Indonesia bersatu padu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kita sebagai bangsa yang kuat, kita sebagai bangsa yang memiliki sumber daya alam yang luas harus menjadi bangsa yang kuat dan paripurna. Sehingga dijelaskan bahwa bangsa yang kuat ialah bangsa yang berdaulat. Selain pertahanan keamanan wilayah dan politik, kita juga harus kuat dalam kehidupan sosial internasional, kependudukan, sumber daya lingkungan, ideologi, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian materi dari saya, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari nilai-nilai bela negara dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan materi dari Pak Safrudin SPD. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Gisal Al-Ghifari sebagai pemateri kedua. Pak Gisal silahkan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang definisi bela negara. Jadi sebelum kita lari ke pengertian-pengertian lain, kita harus tahu bela negara itu apa. Bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional, bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman dari dalam negeri atau luar negeri. Oleh karena itu, secara definisi bela negara sendiri sebenarnya merupakan satu jiwa kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Kewajiban dasar manusia. Dan 3. Kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa kewajiban dan kehormatan tersebut menjelma menjadi upaya bela negara. Jadi, jika negara sudah memanggil, maka kita harus siap siaga untuk selalu membela negara. Itu saja pemaparan saya dari definisi bela negara tersebut. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Pak Agizal Al-Ghifari SPD. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Selanjutnya kepada pemateri ketiga, saya persilahkan kepada Ibu Nurhayani SPD. Silahkan. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang akan saya sampaikan adalah tentang nilai-nilai dasar bela negara. Perlu kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai dasar negara itu meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara. Baiklah, saya akan membahas yang pertama. Cinta tanah air merupakan perasaan atau rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap tanah air, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sadar berbangsa dan bernegara. Rasa cinta tanah air yang tinggi dari tiap warga negara perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing, serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara telah terbukti ampuh dan menjamin kelangsungan hidup negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, namun berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi berkat kesetiaan rakyat Indonesia serta ideologi Pancasila. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia perlu memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus, tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara yaitu memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan yang kita rasakan saat ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari Ibu Nurhayani, SPD. Terima kasih Bu. Dan itulah pemaparan materi dari kami selaku kelompok 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.